Shalom. Ya, adik-adik yang terkasih di dalam Yesus Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa? Yes, yes, yes. Ya, kita mengucap syukur atas segala penyertaan Tuhan, sehingga dari malam hari kita tertidur, dan pagi ini kita boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan tubuh yang kuat, semuanya karena penyertaan Tuhan. Ya, adik-adik tahu tidak, Tuhan Yesus juga sangat mengasihi adik-adik semua. Ya, bahkan burung-burung pipit yang kecil Tuhan kasihi, apalagi kita anak-anak Tuhan. Ya, mari kita berdiri dan kita mengangkat pujian burung pipit yang kecil. Ya, sambil bertepuk tangan ya. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan sorga, pada pagi yang indah ini Tuhan, kami mengucap syukur untuk cinta kasih-Mu dan anugerah-Mu yang boleh kami rasakan di sepanjang kehidupan kami hingga detik ini. Pada saat ini Tuhan, kiranya Engkau boleh memberkati kami dalam ibadah kami ini, sehingga semuanya itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya adik-adik boleh duduk kembali. Ya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita mengangkat pujian Kubuka Alkitab. Ya, ikuti gerakan kakak kira ya. Kubuka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, lebih besar lagi. Berbuah, lebih besar. Berbuah, paling besar. Berbuah. Kita ulangi pujian ini sekali lagi. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, semakin besar. Berbuah, paling besar. Berbuah. Shalom, selamat pagi anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, anak-anak yang cantik, anak-anak yang ganteng. Apa kabar hari ini? Kakak Diana berharap semua anak-anak sekolah minggunya Kakak Diana dalam keadaan sehat. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tetapi terlebih dahulu, mari kita satu di dalam doa firman. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, pada saat ini kami akan membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Bukalah mata hati kami ya Tuhan untuk dapat mengerti maksud dan tujuan dari firman kebenaran-Mu. Ya Tuhan, berkati pula Kakak Diana yang akan menyampaikan firman pada pagi hari ini. Kiranya Kakak Diana boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami sudah siap untuk mendengarkan. Haleluya, amin.
Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran, pasalnya yang ke-14, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Keluaran pasal 14, ayat 15 sampai ayatnya yang ke-31. Mari anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan pada saat ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapakah engkau berseru-seru demikian kepadaku? Katakanlah kepada orang Israel supaya mereka berangkat. Dan engkau, angkatlah tongkatmu dan ulurkanlah tanganmu ke atas laut dan belahlah airnya, sehingga orang Israel akan berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering. Tetapi sungguh, aku akan mengeraskan hati orang Mesir, sehingga mereka menyusul orang Israel, dan terhadap Firaun dan seluruh pasukannya, keretanya dan orangnya yang berkuda, aku akan menyatakan kemuliaanku. Maka orang Mesir akan mengetahui bahwa akulah Tuhan, apabila aku memperlihatkan kemuliaanku terhadap Firaun, keretanya, dan orangnya yang berkuda." Kemudian bergeraklah malaikat Allah yang tadinya berjalan di depan tentara Israel, lalu berjalan di belakang mereka, dan tiang awan itu bergerak dari depan mereka, lalu berdiri di belakang mereka. Demikianlah tiang itu berdiri di antara tentara orang Mesir dan tentara orang Israel. Dan oleh karena awan itu menimbulkan kegelapan, maka malam itu lewat, sehingga yang satu tidak dapat mendekati yang lain semalam-malaman itu. Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan semalam-malaman itu Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Maka terbelahlah air itu. Demikianlah orang Israel berjalan dari tengah-tengah laut di tempat kering, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Orang Mesir mengejar dan menyusul mereka. Segala kuda Firaun, keretanya dan orangnya yang berkuda, sampai ke tengah-tengah laut. Dan pada waktu jaga pagi, Tuhan yang di dalam tiang api dan awan itu memandang kepada tentara orang Mesir, lalu dikacaukannya tentara orang Mesir itu. Ia membuat roda keretanya berjalan miring dan maju dengan berat, sehingga orang Mesir berkata, "Marilah kita lari meninggalkan orang Israel, sebab Tuhanlah yang berperang untuk mereka melawan Mesir." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Ulurkanlah tanganmu ke atas laut, supaya air berbalik meliputi orang Mesir, meliputi kereta mereka dan orang mereka yang berkuda." Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, maka menjelang pagi berbaliklah air laut ke tempatnya. Sedang orang Mesir lari menuju air itu. Demikianlah Tuhan mencampakkan orang Mesir ke tengah-tengah laut. Berbaliklah segala air itu, lalu menutupi kereta dan orang berkuda dari seluruh pasukan Firaun, yang telah menyusul orang Israel itu ke laut. Seorang pun tidak ada yang tinggal dari mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut, sedang di kiri dan di kanan mereka air itu sebagai tembok bagi mereka. Demikianlah pada hari itu Tuhan menyelamatkan orang Israel dari tangan orang Mesir, dan orang Israel melihat orang Mesir mati terhantar di pantai laut.
Ketika dilihat oleh orang Israel betapa besarnya perbuatan yang dilakukan Tuhan terhadap orang Mesir, maka takutlah bangsa itu kepada Tuhan, dan mereka percaya kepada Tuhan dan kepada Musa, hambanya itu. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sedemikian jauh pembacaan Alkitab yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini, di mana pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari kitab Keluaran pasal 14 ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-31, di mana tema perenungan kita pada pagi hari ini yaitu menyeberang Laut Teberau. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, di dalam firman yang sudah kita baca dan dengarkan bersama-sama, dikatakan bahwa Tuhan memakai Musa untuk memimpin orang-orang bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Nah, di dalam firman yang sudah kita baca bersama-sama, dikatakan bahwa orang-orang bangsa Mesir dan Musa berjalan siang dan malam keluar dari tanah Mesir, dan Tuhan memberikan pertolongan, Tuhan memberikan penjagaan melalui tiang awan dan tiang api. Tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Tiang awan memimpin orang-orang bangsa Israel beserta Musa keluar dari tanah Mesir ke tepi Laut Teberau. Dan di malam hari Tuhan memberikan tiang api untuk menerangi jalan orang-orang bangsa Israel dan Musa, sehingga orang-orang bangsa Israel boleh berjalan dengan baik. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, sesampainya bangsa Israel di tepi Laut Teberau, tiba-tiba bangsa Israel ini melihat ada tentara Mesir yang berkuda menyusul mereka. Akhirnya orang-orang bangsa Israel ini bertanya kepada Musa, "Musa, lihatlah, ada tentara orang Mesir menyusul kita." Bangsa Israel pun sangat ketakutan. Mereka berkata kepada Bapak Musa, "Apakah kita akan kembali ditangkap oleh tentara Mesir, atau kita akan mati di gurun ini? Sebab di tepi kita ada laut yang begitu luas, Laut Teberau." Tetapi Bapak Musa berkata kepada bangsa Israel, "Janganlah takut, percayalah kepada Tuhan, Ia pasti menyelamatkan kita. Tuhan yang memimpin perjalanan kita keluar dari tanah Mesir, maka Tuhan juga yang akan menolong kita dari tentara-tentara orang Mesir." Nah, bangsa Israel ini percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan mereka. Tuhan akan selalu melindungi mereka, dan Tuhan sudah menyatakan melalui tiang awan dan tiang api yang selalu menjaga dan menyertai perjalanan mereka keluar dari tanah Mesir. Nah, di dalam firman juga dikatakan bahwa Musa disuruh oleh Tuhan untuk mengulurkan tangannya ke atas laut. Tuhan menguapkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering, maka terbelahlah air itu. Di dalam firman dikatakan bahwa Tuhan menyuruh Musa mengangkat tongkatnya, dan Tuhan menyatakan kuasanya, yaitu air Laut Teberau yang begitu luas terbelah dua, ada yang di sebelah kiri dan ada di sebelah kanan, membentuk seperti tembok yang tinggi, dan di tengah-tengahnya adalah tanah kering yang akan dilalui oleh bangsa Israel untuk keluar dari tanah Mesir. Nah, pada saat sudah terbelah air lautnya itu dengan perantaraan angin timur, akhirnya orang-orang bangsa Israel ini bergegas untuk keluar, berjalan di tengah laut untuk menyeberangi Laut Teberau. Nah, pada saat mereka sudah berjalan menyeberangi, tiba-tiba tentara Mesir ini menyusul mereka.
Tetapi di dalam firman dikatakan bahwa Tuhan menyatakan kemuliaannya kembali. Dia menyuruh Musa untuk mengulurkan tongkatnya kembali agar air laut itu menutupi tentara-tentara Israel, sehingga tentara Israel itu mati di tengah laut dan tidak berhasil menangkap orang-orang Israel yang akan keluar dari tanah Mesir. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, dari firman ini kita belajar bahwa Tuhan Yesus adalah Allah yang sangat berkuasa di atas bumi yang kita tempati saat ini. Tuhan yang berperang melawan orang-orang Mesir, dan seperti saat ini Tuhan juga yang akan menjaga dan menyertai kita melewati pandemi virus corona. Kita berdoa semua bahwa apapun yang terjadi pada saat ini itu karena kehendak Tuhan. Kita percaya Tuhan akan memulihkan negara kita, memulihkan bumi kita, sehingga di hari-hari yang akan datang kita boleh kembali bersekolah minggu, bertatap muka di gereja bersama-sama memuji dan memuliakan Tuhan. Nah, anak-anakku yang terkasih dalam Tuhan, kakak juga berharap bahwa bila anak-anak sekolah minggunya kakak Diana dalam ketakutan, dalam kesedihan, percaya, berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan datang, memberikan bantuan, memberikan pertolongan, memberikan penjagaan kepada kita, agar kita selalu merasa tenang, merasa nyaman, karena kita selalu bersandar kepada Tuhan, menyerahkan seluruh permasalahan kita kepada Tuhan, dan kita yakin bahwa Tuhanlah yang akan menyertai dan menjaga seluruh kehidupan kita. Jadi mulai sekarang, kakak Diana dan anak-anak sekolah minggunya kakak Diana yang cantik-cantik, yang ganteng-ganteng, kita percaya bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sedetik pun, semenit pun. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Dia akan selalu ada bersama-sama dengan kita, menjaga kita dan melindungi kita, asal kita percaya, melakukan perintah Tuhan, rajin berdoa, rajin beribadah, yakin dan percaya Tuhan akan selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada. Demikianlah firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Ya, tadi kita dengarkan bahwa Allah berkuasa menolong bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Untuk itu mari kita angkat pujian Bagaimana Cara Musa. Ikuti gerakan kaki kiri ya. Bagaimana cara Musa melewati laut kosong? Bagaimana cara Musa lewat laut kosong? Berenang bukan, berkapal bukan, berterbang bukan, bukan, berjalan bukan, berlari bukan. Bagaimana caranya? Allah gunakan angin bertiup terus menerus, terlala air laut kosong, demikian dia lewat. Ya, ayat hafalan kita minggu ini untuk kelas balita terambil dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-26b. Ya, adik-adik boleh buka. Dalam Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-26b. Ya, adik-adik sudah dapat? Berbunyi demikian, Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya, kakak kira ulangi ya. Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-26b. Berbunyi demikian, Ia Maha Kuasa dan Maha Kuat. Ya, itu untuk ayat hafalan kelas balita ya. Ya, dan untuk kakak kelas kecil, mari kita buka di Mazmur pasal 107, semuanya sudah dapat. Ayatnya yang ke-31. Kakak kira ulangi. Di Mazmur
pasal 107 ayatnya yang ke-31. Mari kita baca bersama-sama. Berbunyi demikian. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Yaitu ayat hafalan untuk adik-adik kelas kecil ya. Nanti boleh kirim melalui WhatsApp ya. Ya adik-adik, tiba saatnya kita memberikan persembahan syukur kita. Mari kita hantar dengan mengangkat pujian, Aku bawa dan berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ku bawa persembahan kepada Tuhanku. Ku bawa persembahan, terimalah ya Tuhan. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, saat ini kita akan satu di dalam doa syafaat dan doa persembahan. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita duduk tenang, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu Tuhan, oleh karena kasih dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami, hari lepas hari, pribadi lepas pribadi. Terima kasih ya Tuhan Yesus buat kesehatan yang Kau masih berikan kepada kami, sehingga pada saat ini kami masih diberi kesempatan untuk melaksanakan ibadah sekolah minggu, walaupun secara online di rumah kami masing-masing. Ya Tuhan, beberapa saat yang lalu kami sudah membaca dan merenungkan firman kebenaran-Mu. Kiranya firman-Mu itu boleh menjadi pedoman bagi setiap langkah kehidupan kami, dan kiranya melalui firman-Mu boleh meyakinkan kami bahwa Tuhan akan senantiasa menjaga dan menyertai kami. Ya Tuhan, berkati Kakak Diana yang sudah menyampaikan firman pada pagi hari ini. Berikanlah hamba-Mu selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan seluruh anak-anak sekolah minggu kami yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Tolong Tuhan berkati mereka di dalam pertumbuhan dan perkembangan dan di dalam bangku sekolah. Kiranya anak-anak kami ini boleh bertumbuh dan berkembang menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak yang dengar-dengaran, dan kelak anak kami ini boleh berguna bagi nusa dan bangsa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak sekolah minggu kami yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan berkati makanan, minuman, obat-obatan yang sementara dikonsumsi, sehingga dari dalamnya anak-anak terkasih kami boleh pulih, boleh sembuh, dan dari dalamnya nama-Mu akan selalu tetap dipuji dan dipermuliakan. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan mungkin ada anak sekolah minggu kami yang mengalami pertambahan usia. Kami bersyukur, kami bersuka cita ya Tuhan buat pertambahan usia yang boleh mereka rasakan sampai saat ini. Ya Tuhan, kami juga mendoakan kedua orang tua kami. Kiranya orang tua kami selalu dalam keadaan sehat, selalu diberkati di dalam kehidupan, di dalam tanggung jawab sebagai orang tua. Ya Tuhan, kami juga mendoakan seluruh kakak-kakak pembimbing di Gereja Pok Jemaat Laharoi. Berkati mereka ya Tuhan, sembuhkanlah kakak-kakak pembimbing kami yang mungkin pada saat ini juga ada yang dalam kelemahan tubuh. Tolong Tuhan, berkati kami semua, kiranya kami selalu setia di dalam pelayanan di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, kami juga mendoakan Ibu Pendeta, Ibu Deborah Tiku Ampulembang MTH, beserta keluarga. Tolong Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, berkati di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam kehidupan setiap hari. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan seluruh Bapak Majelis, Ibu Majelis yang ada di Gereja Pok Jemaat Laharoi ya Tuhan. Berkati mereka semua di dalam pekerjaan, di dalam pelayanan, dan di dalam tanggung jawab berumah tangga. Ya Tuhan, saat ini kami juga mendoakan Bapak Presiden kami, Bapak Joko Widodo beserta jajarannya. Berkatilah Bapak Presiden kami ya Tuhan. Kiranya Bapak Presiden boleh memimpin, boleh membimbing, boleh mengayomi kami, masyarakat Indonesia.
yang dimana pada saat ini ya Tuhan kami tetap masih bergumul dengan pandemi virus corona. Kiranya Tuhan berkuasa bagi negara kami, bagi bumi kami, sehingga di hari-hari yang akan datang kami boleh dipulihkan dan kami boleh kembali beraktivitas seperti sedia kala. Ya Tuhan, kami juga mendoakan beberapa saat yang lalu kami sudah membawa persembahan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga persembahan ini boleh dipergunakan sebaik mungkin di dalam pelayanan firman di ladang-Mu di hari-hari yang akan datang. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga mendoakan tenaga kesehatan, dokter, perawat, dan tim medis yang lainnya ya Tuhan. Berkati mereka, berikanlah mereka selalu kesehatan, kekuatan di dalam pekerjaan, di dalam pengabdiannya bagi negara kami. Kiranya apapun yang mereka lakukan boleh membuahkan hasil dan di hari-hari yang akan datang pandemi virus corona boleh teratasi dengan baik. Inilah doa kami ya Bapa, ampunilah salah dan dosa kami di dalam nama anak Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Ya adik-adik, kita akan menutup ibadah kita. Mari kita berdiri, dan kita mengangkat pujian Allahku besar. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh, oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, oh. Mari anak-anak yang terkasih dalam Tuhan, sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini, mari kita satu di dalam doa berkat. Mari anak-anakku yang cantik, anak-anakku yang ganteng, kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa menyertai kita sekalian saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga, ku beri terima kasih. Ya, adik-adik boleh duduk kembali. Ibadah kita pada saat ini telah selesai. Sampai berjumpa dalam ibadah online berikutnya. Dadah. We thank you and praise you.